Jadi kita disuruh untuk banyak berzikir sebagai bentuk bersyukur kepada Allah. Nabi SAW ya dari bangun tidur sudah memuji Allah Subhanahu wa taala. Tatkala mau tidur juga memuji Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa bangun tidur, Nabi berdoa alhamdulillahi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah. Bangun tidur langsung memuji Allah. Kita juga demikian. Bangun tidur langsung muji Allah, jangan lihat HP langsung. Bangun tidur langsung lihat WhatsApp, jangan. Bangun tidur puji dulu Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Ya. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita kembali. Ya. Setelah mematikan kita. Jadi tidur itu kematian. Kita enggak tahu kalau tidur bisa bangun atau tidak, ya. Makanya Rasulullah SAW waktu doa tidur beliau mengatakan, Subhanakallahumma rabbi bika wada'tu jambi wa bika arfa'u in amsakta nafsi faghfir laha wa in arsaltaha fahfadha bima tahfadhu bihi ibadaka salihin. Ya Allah, dengan Engkau lah aku bisa meletakkan lambungku, bersyukur kepada Allah. Dan dengan sebab Engkau aku bisa mengangkat apa? Lambungku. Ini doa Nabi waktu mau tidur. In amsakta nafsi, kalau kau tahan jiwaku, kau tidak kembalikan lagi jiwaku, faghfirlah, maka ampunilah apa? Jiwaku. Wa in arsaltaha, kalau kau kembalikan jiwaku, fahfadha bima, maka jagalah jiwaku sebagaimana Engkau menjaga hamba-hambamu yang saleh. Ya. Tatkala kita bisa hidup kembali, ini nikmat dari Allah. Dalam doa yang lain, Nabi berdoa, alhamdulillahilladzi afani fi jasadi. Segala puji bagi Allah yang berikan aku kesehatan pada jasadku. Wa radda alayya ruhi, dan juga mengembalikan ruhku kepada aku. Wa adzina li bi dzikrihi, dan Allah mengizinkan aku untuk bisa berzikir kepadanya. Ini kita syukuri. Bangun alhamdulillah dalam kondisi sehat. Kemudian alhamdulillah roh masih bisa kembali, masih bisa beraktivitas, masih bisa ya berbuat baik kepada orang tua, kepada anak istri, masih bisa beribadah, masih bisa sujud, masih bisa istighfar. Banyak orang tidur enggak bisa bangun lagi. Wa adzina li bi dzikrihi, dan masih mengizinkan lisanku untuk berzikir kepada Allah. Ini doa bangun tidur. Mau tidur juga Nabi SAW memuji Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa mau tidur Rasulullah SAW baca, yang dibaca oleh Nabi SAW, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa kafana wa awana wa kam mimman la kafiya lahu wa la mu'wi. Kata Nabi SAW, segala puji bagi Allah yang telah memberikan aku makan, telah memberikan aku minum, ya, telah mencukupkan aku, telah beri naungan rumah untuk aku tidur. Betapa banyak orang yang tidak ada yang memberi kecukupan kepadanya dan tidak ada naungan baginya. Nabi sebelum tidur masih ingat-ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini alhamdulillah masih makan, masih kenyang, masih bisa minum. Ya, alhamdulillah masih bisa tidur di rumah. Banyak orang enggak punya rumah, tidur di mana bingung ya. Ya, masih ada yang menaungi. Ini Nabi SAW muji Allah Subhanahu wa taala sebelum tidur. Bangun tidur muji Allah, sebelum tidur juga muji Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb kita yang suka untuk dipuji oleh hamba-hambanya. Makanya dalam hadis, innallaha la yarda an 'abdihi idza an ya'kula akalah fayahmadahu 'alaiha aw an yashraba syarbah fayahmadahu 'alaiha. Sungguhnya Allah ridha kepada seorang hamba jika dia makan makanan maka dia pun memuji Allah, dan jika dia minum minuman maka dia pun memuji Allah Subhanahu wa taala. Apa doa kita kalau setelah makan dan minum? Alhamdulillahilladzi at'amani. Kemudian apa doanya? Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alna minal muslimin. Hadisnya sahih atau dhaif? Alhamdulillahilladzi at'amani hadzal ta'am wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Kalau antum baca doa ini dalam hadis yang sahih, maknanya indah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan aku rizki ini, baik makanan maupun minuman. Min ghairi haulin minni wala quwwah, tanpa ada usaha, tanpa ada kekuatan dariku. Semuanya murni dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, ada sebagian ustaz cerita anaknya habis makan baca doa ini. Sudah hafal, masih kecil di Madinah. Alhamdulillah at'amani hadzal ta'am wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Segala puji bagi Allah yang memberikan aku rezeki ini tanpa ada kekuatan upaya dariku, wala quwwah, dan tidak ada kekuatan dariku. Dia bilang, "Abi, katanya wala quwwah. Di sini saya makan enggak ada kuahnya, Abi."
Disangka maknanya, ya Allah, terima kasih atas kuah yang kau berikan kepadaku. Padahal kuah itu maksudnya apa? Kekuatan. Baik, jadi kita berusaha untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, di antara hamba-hamba Allah yang sangat pandai bersyukur, tentunya para nabi seluruhnya pandai bersyukur. Di antaranya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah mensifati Nabi Ibrahim dengan pujian yang luar biasa. Kata Allah Subhanahu wa taala, Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah hanifan wa lam yakun minal musyrikin syakiran li an'umi ijtabahu hadahu ila siratal mustaqim. Kata Allah, sungguhnya Ibrahim itu adalah qudwah ummah, yaitu adalah teladan. Kemudian senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hanifan, jauh dari kesyirikan, condong kepada tauhid, yang tidak pernah berbuat syirik sama sekali. Kemudian kata Allah, syakiran li an'umi, senantiasa bersyukur ya dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya. Allah menggunakan kalimat syakiran, itu isim fa'il. Kalau isim fa'il itu menunjukkan senantiasa, syakiran. Ya. Senantiasa bersyukur kepada Allah li an'umi, atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya. Perhatikan di sini, Allah menggunakan wazan af'ul li an'umi. Karena nikmat itu wazannya bisa dijamak dengan ni'am ya. Di antaranya bisa an'um. Apa bedanya? Mufradnya nikmatun, bisa dijamak dengan ni'am, wazannya fi'al, bisa dijamak dengan an'um, wazannya af'ul. Bedanya di mana? Dalam bahasa Arab untuk menjamak menggunakan timbangan huruf yang lain. Kalau Indonesia dijamak jadi ulang ya. Manusia, manusia ya. Orang ya. Masjid, masjid. Kalau bahasa Arab enggak, masjid jadi masajid. Ya. Ada perubahan di antaranya ya, dirubah tambahan huruf atau yang lainnya ya. Jadi kalau menerjemahkan bahasa Arab terkadang jadi panjang banget ya, karena kalau sudah jamak jadi apa? Diulang ya. Kereta ya kereta ya. Pertolongan jadi panjang. Nah, kalau orang Arab ni'mah mufradnya kata tunggal bisa dirubah menjadi ni'am atau an'um. Nah, kalau apa bedanya? Jadi dirubah dengan jamak taksir ya. Jamak taksir bisa dua makna. Ada namanya jam'ul kasrah, ada nama jam'ul qillah. Jam'ul kasrah itu timbangan huruf yang menunjukkan benda tersebut banyak, lebih dari 10. Adapun jam'ul qillah itu timbangan huruf yang menunjukkan benda tersebut banyak tapi kurang dari 10. Namanya jam'ul qillah. Dan Allah tatkala menunjukkan Nabi Ibrahim alaihissalam bersyukur, Allah menggunakan syakiran li an'umi. Yaitu dia senantiasa bersyukur li an'umih, yang menunjukkan jam'ul qillah, jamak yang menunjukkan nikmat tersebut antara 3 sampai 9. Sedikit. Sehingga Imam Syaukani rahimahullah dalam kitabnya Fathul Qadir tatkala mengomentari ayat ini, beliau berkata Nabi Ibrahim alaihissalam ya senantiasa bersyukur kepada Allah bahkan pada nikmat-nikmat yang sedikit. Bukan hanya nikmat-nikmat besar yang dia syukuri kepada Allah, nikmat-nikmat yang sedikit yang mungkin terkadang kita lalaikan itu disyukuri oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi seluruh nikmat yang dia rasakan dia syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau mensyukuri nikmat-nikmat besar sering, atau dapat proyek besar kita masyaallah alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tahu-tahu alhamdulillah tadinya bujangan kemudian menikah, oh alhamdulillah dapat istri, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Tahu-tahu ada pengumuman bisa naik haji, bersyukur kepada Allah. Ini biasa orang bersyukur nikmat yang besar. Jadi masalah, bisakah kita bersyukur dengan nikmat-nikmat yang sedikit? Harus kita latih diri kita. Nikmat sedikit yang mungkin anggap sedikit makan. Ini padahal bukan nikmat sepele ya. Makan, ada makanan bisa mengenyangkan, itu nikmat yang luar biasa. Ya, Nabi Ibrahim alaihissalam terhadap nikmat-nikmat yang sedikit dia bersyukur kepada Allah, apalagi terhadap nikmat-nikmat yang besar. Sering kita lupa kalau kita dapat nikmat-nikmat yang sedikit ya. Kita sering lupa seakan-akan kita bisa bernapas ini memang sudah tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal itu nikmat ya. Bisa melihat, bisa memandang, bisa mendengar, seakan-akan itu bukan nikmat, padahal itu nikmat. Nikmat yang luar biasa. Tapi sering kita lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya Allah mengatakan kalau Anda ingin tahu bagaimana nikmat memandang, sekali-sekali bangun tidur kemudian tutup mata Anda, bangun tidur tutup mata, kemudian jalanlah menuju ke kamar mandi. Coba tanpa melihat, kan susah. Masuk kamar mandi kemudian cari odol di mana, cari sabun di mana, ya, handuk di mana, ya. Setengah mati, enggak gampang. Kehilangan pandangan itu tidak adalah musibah yang besar.
Padahal kita alhamdulillah senantiasa mau lihat kapan mau lihat, mendengar kapan mendengar, mau berbicara ya. Kemarin saya ketemu dengan sebagian ikhwan, subhanallah masih umur 41, kena gula kemudian kena stroke. Alhamdulillah stroke-nya sudah sembuh tapi masih ada atharnya. Dia berbicara dengan saya, berusaha menjelaskan, susah dia jelaskan. Kenapa lisannya enggak bisa lurus lagi? Ngomongnya susah banget. Benar kita bicara enak mau ngomong apa aja bisa. Dia mau bicara sudah susah. Kenapa? Dulu dia bicara dengan mudah. Allah cabut nikmat tersebut, sudah susah dia mengungkapkan sesuatu. Oleh karena para hadirin, ya, lihat Nabi Ibrahim alaihissalam bersyukur dengan segala nikmat yang Allah berikan kepada dia. Minimal kita dalam hati kita ya, bahwasanya Allah berikan kita berbagai macam kenikmatan. Taib, jadi kita bersyukur kepada Allah dengan lisan kita, memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sering kita mengatakan alhamdulillah, alhamdulillah ala kulli hal. Ya, subhanallah bihamdihi. Ya, itu di antara makna subhanallah bihamdihi, maha suci Allah disertai dengan memujinya. Subhanallah bihamdihi itu maksudnya apa? Maha suci Allah disertai dengan pujian. Wa bihamdihi itu kita memuji siapa? Allah Subhanahu wa taala.